Film ini berasal dari kejadian nyata. Disclaimer dulu sebelum lanjut bahwa apa yang saya akan bawakan merupakan isi cerita dari kejadian nyata tanpa sama sekali saya tambahkan atau lebih-lebihkan. Tapi kita mesti tahu kalau kejadian ini benar-benar terjadi dan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Jadikan cerita ini sebagai pengingat kita dan ambil pelajarannya. Tidak ada maksud untuk menyinggung agama tertentu dan menilai bahwa perilaku yang akan saya ceritakan merupakan berasal dari ajaran agama tersebut. Judul film ini ada di kiri bawah video jika ingin menontonnya secara langsung. Oke, baik. Saya lanjutkan. Diawali pada tahun 1976 di kota Boston. Pada kantor polisi, seorang asisten jaksa wilayah bernama Paul menghampiri dan bertanya, "Ada wartawan di sini." Polisi berjaga kalau dia sudah mengusirnya. Di ruangan lain ada seorang pastor yang membahas pastor lain bernama Geogg Han bersama ibu dari 2 anak. Belum diketahui masalah apa yang sebenarnya terjadi karena cerita sebenarnya akan dimulai. 33 tahun berlalu. Pada bulan Juli tahun 2001 di kantor Boston Globe. Di kantor ini sedang berkumpul Ben sebagai petinggi di kantor bersama Stewart dan juga Robbie. Ben dan Robbie memberikan ucapan perpisahan kepada Stewart yang akan pensiun. Kita berpindah pada sebuah ruangan kantor berisikan 4 anggota, yaitu Robbie, Mike, Sasha, dan Matt. Mereka ini adalah tim investigasi diketuai oleh Robbie. Mereka bekerja secara rahasia dan artikel yang sering mereka liput topik-topik yang bisa kita sebut pinggir jurang. Tim ini disebut Spotlight. Malamnya, Robbie bertemu dengan Baron, calon editor baru di Boston Globe. Ngobrollah mereka. Baron menanyakan butuh berapa waktu timnya melakukan investigasi. Robbie menjelaskan kalau mereka ini biasa melakukan investigasi menghabiskan waktu berbulan-bulan karena untuk memastikan hasil investigasinya. Baron tidak masalah dengan itu. Yang jadi masalah kini, pembaca koran sudah berkurang karena internet dan kini misinya dalam memimpin ingin mengembalikan peminat baca koran. Besoknya, Baron rapat dengan kepala staf dari masing-masing divisi. Karena hari pertama, mereka semua berkenalan. Lalu Baron langsung bertanya kelanjutan soal kasus lama, yaitu kasus Geogg Han, yang pernah dijadikan tulisan pada kolom koran yang ditulis oleh Ellen. Geogg Han ini adalah seorang pastor yang telah melakukan pelecehan terhadap anak-anak di 6 paroki berbeda pada 30 tahun terakhir. Pengacara yang membela korban bilang kalau kardinal tahu soal ini selama 15 tahun, tapi tidak melakukan apa-apa. Bagi yang belum tahu apa itu paroki dan kardinal, paroki adalah komunitas umat Kristen, sedangkan kardinal adalah pejabat senior gereja. Pengacara yang membela korban itu bernama Garabedian. Dia dianggap gila padahal dia memiliki bukti dokumen kuat, tapi gereja membantah perihal pelecehan dan juga bukti dokumen Garabedian ditutup secara umum di pengadilan. Menurut Baron, kasus ini penting bagi koran lokal seperti Boston Globe. Langkah pertama Baron mengajukan tuntutan agar dokumen itu dibuka secara umum. Menurut Ben, jika ini dilakukan, gereja akan menganggap ini adalah tuntutan kepada mereka. Selesai rapat, Ben dan Robbie menemui Baron di ruangannya. Baron bilang kalau dia sudah mengutus pengacara yang akan menggugat dokumen Garabedian. Dia bernama John Albano. Sedangkan hakim yang akan memimpin pada tuntutan ini adalah Constance Sweeney. Menurut Ben, ini akan menjadi berat karena Sweeney adalah seorang wanita Katolik yang taat. Setelah itu Baron mengetahui kalau Spotlight belum melakukan investigasi menyeluruh perihal kasus Geogg Han. Jadi dia meminta kepada Robbie untuk fokus investigasi kepada kasus Geogg Han. Robbie kembali ke tim, memberitahu mereka Mike ditugaskan untuk bertemu langsung dengan Garabedian dan Sasha bersama Robbie akan bertemu dengan pengacara bernama Eric. Dia adalah pengacara yang pernah membela korban dari kasus Pastor Porter. Sama, kasus itu juga pelecehan 10 tahun lalu kepada anak-anak. Besoknya, Baron mendatangi kantor penerbit. Dia bertemu dengan Gilman. Baron menceritakan niatnya untuk membuka kasus Geogg Han secara publik. Gagasan Baron ini dianggap aneh dan seperti melawan gereja. Gilman bilang ini bisa mempengaruhi kepada pelanggan pembaca Boston Globe karena 53% dari pelanggan mereka adalah Katolik. Baron tidak peduli dan berkata harusnya ini sesuatu yang mereka ingin tahu. Gilman juga memberitahu kalau keuskupan telah mengundang Baron akan menemui kardinal minggu depan. Di hari yang sama,
Mike mendatangi kantor Garabedian. Dia disuruh menunggu sedangkan Robbie dengan Sasha sudah bersama Eric di ruang rapat. Tujuan kesini untuk membahas kasus Geoghan. Eric menganggap kalau kasus ini tuh sulit karena undang-undang membatasi sampai 3 tahun pada kasus ini. Tapi para korban tidak melanjutkan karena korban adalah anak-anak yang merasa malu dan sebagian besar anak-anak berasal dari lingkungan yang keras. Bahkan undang-undang yang mengatur organisasi sosial tentang kekebalan hukum, para korban hanya diberi $20.000 saja. Gereja ini kuat, satu-satunya yang bisa menyentuhnya adalah melalui jalur media. Mike yang tak kunjung dipanggil, dia nyelonong masuk begitu aja. Mike bertemu dengan Garabedian. Dia ini gak menyambut Mike dengan baik. Tapi Mike langsung bicara pada poin maksud kedatangannya, ingin meliput dan mempublish kasus Geoghan. Semenjak Garabedian ini membuat tuntutan korban Geoghan ke media, kini hidup dia diawasi oleh gereja. Usaha gereja sangat ingin menjatuhkan Garabedian. Karena Garabedian sedang sibuk, dia tidak bisa bicara banyak hari ini. Akhirnya Mike disuruh keluar. Robbie bersama Matt dan Sasha. Dia baru saja kedatangan artikel dari perpustakaan yang memuat tentang kasus pelecehan yang dilakukan pastor. Sasha menemukan satu nama yaitu Phil Saviano, pimpinan organisasi korban pelecehan, sedangkan Matt menemukan artikel yang menulis tentang pelecehan yang dilakukan pastor lagi bernama Liam Bennett. Kasus ini polanya sama seperti Geoghan dan Porter. Pelaku selalu dipindahkan ke kota lain setelah ketahuan. Gak berhenti tapi melakukannya di tempat baru. Gereja telah membereskan kasus itu. Pengacara bernama Jim Sullivan, dia yang membantu membela gereja. Kebetulan Robbie kenal dengan Jim. Di stadion baseball, Robbie bersama Ben sedang menonton. Di sini mereka membahas soal kelanjutan kasus Geoghan. Mike menjelaskan kepada Ben kalau mereka sudah mendapatkan kemajuan. Ben tidak ingin usaha yang keras ini tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Robbie bertemu dengan Jim. Jim membicarakan latar belakang Baron, yang dimana baru kita ketahui Baron adalah seorang Yahudi pertama yang memimpin Globe Boston. Lalu Robbie langsung bertanya soal kasus Pastor Liam. Jim mengakui kalau dia disuruh keuskupan membantu, tapi Robbie tidak mendapatkan informasi lebih karena Jim tidak ingin bicara. You know I can't talk about the case, Robbie. Minggu pagi, Matt berlibur dengan keluarga. Sasha pergi ke gereja bersama neneknya dan Mike jogging menuju kantor. Di sini, dia bertemu dengan Robbie yang kebetulan ada di kantor ketika hari libur. Mereka ngobrol soal tanggapan Ben yang menyuruh untuk lebih baik menghentikan kasus ini. Jabatan Ben lebih tinggi tapi spotlight akan mengabaikan apapun demi kasus ini. Baron menempati janji undangan kardinal. Bertemulah Baron dengan Kardinal Bernard Law. Obrolan ini awalnya Kardinal bicara masa lalu, kalau dia juga dulunya seorang jurnalis di koran kecil. Dan maksud yang sebenarnya, Kardinal ini ingin menawari Globe Boston untuk kerjasama dengan gereja. Tapi Baron menolak tawaran itu, lebih memilih jalur independen. Lalu datang Maureen membawa bingkisan kado. Kardinal memberikannya kepada Baron. Bingkisan itu berisi buku Katekismus Gereja Katolik. Keesokan harinya, Phil Saviano mendatangi kantor Globe Boston. Phil Saviano adalah ketua organisasi pelecehan oleh pastor yang disebut SNAF. Phil ini adalah orang pertama yang selamat sebagai korban yang diundang. Kenapa disebut korban selamat? Karena banyak sekali korban ketika sudah dilecehkan, mereka berakhir menjadi pecandu narkoba dan mengakhiri hidupnya sendiri. Phil mengatakan kalau pastor melakukan pelecehan bukan kepada anak laki-laki saja, tapi juga kepada anak perempuan. Dia bilang kalau mereka menggunakan identitasnya untuk melakukan hal seperti ini. Phil pada saat umur 11 tahun, pertama kali kejadian itu terjadi kepada dirinya. Pelakunya adalah Pastor David dari Worcester. Phil menceritakan awal mula kalau semua korban berasal dari orang miskin dan bermasalah. Ketika seorang pastor datang memberi perhatian, itu adalah anugerah bagi mereka. Setiap kali pastor menyuruh apapun kepada mereka, yaitu korban, bagi mereka itu adalah seperti Tuhan yang meminta tolong. Semakin terus dekat, hingga akhirnya pastor itu perlahan memberikan jokes dewasa dan menunjukkan majalah dewasa, sampai terus berlanjut hingga dilakukanlah pelecehan. Dari sini korban tidak bisa melawan, karena mereka sudah mengurus dan sulit melawan perintah Tuhan. Phil menunjukkan sebuah
sebuah buku karangan Richard Sipe. Richard ini dulunya seorang pastor dan kini dia bekerja di pusat perawatan gereja. Pusat perawatan itu untuk mengirim pastor yang ketahuan melakukan pelecehan. 5 tahun yang lalu, Phil pernah mengirimkan bukti-bukti seperti ini ke Globe Boston. Ketika Robbie bertanya kepada siapa mengirimnya, Phil tidak mau menjawab. Tapi jawaban Globe Boston saat itu mereka tidak tertarik. Dari sini, Phil tersulut emosi karena seharusnya Globe Boston sudah bertindak menyebarluaskan berita ini. Phil sendiri mengatakan kalau dia mengetahui 13 pastor di kota Boston yang terbukti melakukan pelecehan. Karena emosinya tinggi, Phil izin ke toilet diantarkan oleh Matt. Robbie, Mike, dan Sasha menilai kalau Phil ini memiliki bukti yang jelas. Dan kini Robbie menyuruh Sasha untuk menemui korban, sedangkan Mike akan menghubungi Richard. Mike mendatangi lagi Garabedian meminta kejelasan. Garabedian ini orang super sibuk. Dia mengabaikan Mike. Karena Mike gigih, dia terus meminta dan mengatakan kalau timnya sedang melakukan investigasi kasus ini dan akan mempublishnya. Akhirnya, Garabedian memberi kejelasan dengan bilang datang besok jam 9 pagi. Besoknya, Sasha pergi ke kafe, bertemu dengan Joe. Dia adalah korban. Dia sangat gugup dan mentalnya agak terganggu. Mike juga bertemu dengan korban bernama Patrick di hari yang sama. Mental dia juga sama, terganggu. Kejadian yang dialami Patrick saat itu ketika umur 12 tahun, semenjak ayahnya mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ketika itu ibunya juga sedang dalam gangguan jiwa. Patrick adalah korban dari pastor Geoghan dan Joe korban dari pastor bernama Shanley. Cerita yang mereka alami sama persis polanya yang pernah dialami Phil. Sebenarnya, Patrick dan Joe di sini menceritakan detail bagaimana hal itu terjadi hingga adegannya, tapi saya pribadi memilih untuk meringkasnya saja. Thanks, Patrick. Don't thank me, just get these assholes, will ya? Malamnya, Sasha menelpon Joe. Sasha bertanya apakah Joe pernah melakukan sesuatu semenjak kejadian itu. Joe pernah melaporkan kasus ini kepada pengacara yaitu Eric, tapi menurut dia ini tidak berarti. Baginya terlalu membingungkan karena banyaknya formulir yang diisi. Setelah itu, Sasha langsung mengabari hal ini kepada Robbie. Robbie langsung menemui Ben, mengatakan kalau kasus ini mendapatkan perkembangan dan juga dia mengatakan kalau dia sudah mendapatkan pastor baru pelaku pelecehan. Mungkin saja pelaku akan bertambah. Robbie meminta terus melanjutkan kasus ini. Ben pun tidak bisa menolak. Mike mendapatkan telepon dari Richard. Di sini Richard bercerita kalau dia sudah melakukan riset tentang kasus pelecehan selama 30 tahun. Richard melakukan semua itu sendiri, mendatangi korban juga pelaku. Berdasarkan risetnya, Richard mengatakan ini sebagai fenomena psikiatri. Paginya di kantor, Matt mencari buku tahunan daftar pastor dari tahun 1980-an hingga 1998. Mike bersama Robbie berjalan menuju ruang arsip sambil bercerita hasil semalam ngobrol bersama Richard. Menurut Richard, pelaku menyasar laki-laki karena mereka cenderung pemalu dan tidak bercerita. Richard juga pernah mempublish masalah ini, tapi Richard mendapatkan kecaman dari gereja. Robbie dan Mike sampai bertemu Matt yang sedang mengecek buku tahunan daftar pastor. Matt menemukan sebuah kejanggalan dari nama pastor Geoghan pada tahun 1980. Ketika itu dia ditarik dari gereja dengan alasan cuti sakit. Mike juga melihat data pastor Liam dan polanya sama. Akhirnya mereka membawa semua buku itu. Sasha menelpon dari pengadilan, ingin meminta berkas kasus pastor Shanley, tapi tidak ditemukan. Lalu mereka menemui Eric untuk menanyakan kasus Shanley. Eric tahu kasus itu tapi tidak bisa membagikannya ke publik. Dan Sasha mempertanyakan kenapa berkas Shanley di pengadilan tidak ada. Eric bilang berkas gugatan itu ditarik. Akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Selesai semua, tim Spotlight kumpul bersama Ben, menyimpulkan apa yang didapatkan hari ini, kejadian ini diselesaikan secara informal. Semuanya dan korban harus menandatangani perjanjian untuk merahasiakan supaya mendapatkan ganti rugi. Pengacara mendapatkan sepertiganya dan gereja menutupi kasusnya. Karena kerahasiaan dari Eric ini tidak bisa didapatkan berapa pastor yang melakukan pelecehan, lalu dikaitkan dengan pengakuan Phil dan semakin yakin kalau pastor pelaku pelecehan mungkin benar 13 orang. Malamnya Baron menghadiri acara amal gereja Katolik. Ketika dia melihat daftar nama
undangan, petugas tidak menemukan nama Baron. Lalu datanglah anggota Dewan Lembaga Amal Katolik, Pete Conley. Basa-basi soal pertemuan Baron dengan kardinal, akhirnya Baron bisa masuk ke acara. Di sini Baron bertemu dengan Robbie. Robbie bisa hadir ke acara ini karena orang dalam. Beberapa anggota di acara ini adalah temannya yang dulu sekolah di SMA Boston College, depan kantor Globe Boston. Di malam yang sama juga, Mike bertemu dengan Garabedian, bertanya lagi soal kasus ini, mendapatkan hal baru. Kalau sebagian ayah korban pernah melaporkan kasus ini, tapi tidak berlanjut. Hakim menutup berkas kasus ini, dan teman-teman gereja turun tangan untuk membela. Kembali lagi ke acara amal. Robbie bertemu dengan Jim, basa-basi di awal. Robbie bertanya lagi kepada Jim soal kasus pelecehan. Robbie ingin tahu berapa banyak kasus pelecehan yang Jim tangani. Respon Jim tetap sama, tidak mau bicara. This is the church you're talking about, Robbie. Look around. These are good people. Done a lot of good for this city. Enjoy the party. Di kantor Spotlight, Matt menemukan alasan pemindahan pastor yang tidak masuk akal, seperti panggilan darurat, bebas tugas, dan cuti. Padahal menurut Matt, ketika kecil dia ini seorang Katolik yang taat. Dia tahu pastor itu biasanya pindah sekitar 7-8 tahunan, sedangkan pastor-pastor ini dipindahkan hanya dalam waktu 2-3 tahun saja. Lalu Mike mendapatkan telepon dari Richard. Di sini Robbie bertanya kepada Richard soal temuan mereka. Apakah mungkin pastor pelaku pelecehan ada 13 orang di Boston? Richard bilang kalau itu bisa lebih, mungkin saja 6% dari 1.500 total pastor di Boston. Matt yang menghitungnya perkiraan ada 90 orang pastor yang melakukan pelecehan. Richard mengkonfirmasi itu. Jumlah tersebut sesuai dengan riset dia selama ini. Semua yang didapatkan dilaporkan kepada Ben. Dia terkejut dengan temuan baru ini. Ben bilang bagaimana bisa sebanyak ini, dan pasti jumlah korban juga banyak. Mereka nggak bisa mendapatkan daftar pastor pelaku pelecehan dalam waktu dekat. Tiba-tiba Robbie keluar begitu saja disusul oleh Mike. Robbie pun punya ide untuk mencari pastor-pastor itu melalui daftar buku tahunan pastor berdasarkan alasan yang tidak masuk akal. Akhirnya semua melakukan pengecekan termasuk Robbie. Pada malam hari, Matt yang melakukan pengecekan di rumahnya. Dia menemukan satu nama. Dia terkejut dan keluar rumah. Dia menghampiri satu rumah dan ternyata dia tetanggaan dengan salah satu pastor yang diduga melakukan pelecehan. Matt langsung membuat tulisan ditempel di kulkasnya. Tulisan himbauan kepada anak-anaknya untuk menjauh dari rumah pastor. Setelah berhari-hari melakukan pencarian nama, akhirnya semua daftar sudah dikumpulkan dan ditemukan sebanyak 87 orang pastor yang diduga melakukan pelecehan. Hanya selisih 3 angka dari perkiraan Richard. Robbie langsung menyuruh Sasha menelpon Eric, sedangkan Robbie menelpon Jim. Robbie langsung bertanya apakah ada 90 pastor yang dia bela. Jawaban Jim hanya bilang hentikan ini Robbie. Sasha juga mengatakan kalau Eric tidak bisa dihubungi. Akhirnya Robbie bersama Sasha mendatangi Eric. Mereka bertemu di luar. Seperti biasa, Eric tidak ingin bicara. Hingga akhirnya Robbie mengatakan kalau dia memiliki 2 kasus, pelecehan yang dilakukan pastor dan pengacara yang mengambil keuntungan dari kasus ini. Robbie mengancam akan menulis salah satunya. Dan akhirnya Eric bilang kalau dia pernah menangani 20 kasus pelecehan dari pastor setelah melakukan pembelaan kepada korban dari kasus Porter. Eric juga bilang kalau dia kewalahan untuk menangani kasus ini. Jadi dia mengirimkan kasus ini kepada Globe Boston tahun lalu, tapi sampai saat ini tidak ditanggapi oleh Globe Boston. Sasha heran karena dia tidak menemukan apapun tentang kasus ini di kantor. Malamnya, Mike bicara dengan Richard melalui telepon. Richard bilang kalau dia mendapatkan ancaman dari gereja karena berusaha mengungkap kasus ini.
Tiba-tiba telepon terhenti. Lalu ada yang mengetuk dan itu adalah Ben. Mampir membawa sebungkus pizza. Ben ingin tahu berapa jumlah pastur yang telah ditemukan Spotlight. Setelah itu, dia pulang. Besoknya, rapat diadakan bersama Baron. Baron memegang kertas daftar pastur dan juga korban yang pernah ditangani oleh Eric. Dari sini ada indikasi kalau sebenarnya kardinal tahu soal kasus ini. Baron meminta tim Spotlight fokus lakukan investigasi kepada institusinya, bukan lagi pada perorangan. Baron meminta tunjukkan kalau ini adalah sistematik yang datang dari atas ke bawah. Robbie menyuruh Sasha bersama Matt untuk pergi menemui korban juga pastur. Matt dan Sasha terus mencari informasi berkeliling door to door sampai akhirnya dia juga bertemu dengan polisi. Dia mengatakan kalau komandan tahu soal ini, semua orang tahu, tapi tidak ada yang mau menangkap pastur. Setelah itu, dia menemui salah satu rumah pastur bernama Ronald Paquin. Dia langsung bertemu dengannya. Sasha telah bertanya kepada anak laki-laki yang mengenalnya dulu dan langsung bertanya apakah Ronald pernah melakukan hubungan badan dengan mereka. Dengan sadar, dia mengatakan iya, tapi dia bilang kalau dia tidak mendapatkan kepuasan. Ronald tidak pernah melakukan pemerkosaan kepada anak. Itu adalah perbedaan menurutnya. Dia mengatakan seperti itu karena dia korban pemerkosaan. Ketika Sasha bertanya siapa pelakunya, tiba-tiba datang kakaknya dan mengusir Sasha, juga menyuruh Ronald diam dan masuk. Sementara itu, Mike mendatangi sidang. Tuntutan tentang dokumen yang ditutup menjadi umum. Di kantor, Sasha melaporkan hasil temuannya kepada Robbie. Lalu Matt bertanya soal pastor bernama Talbot dari SMA Boston College. Robbie mengetahui dia dan Matt memberi catatan nama korban dari Talbot. Berbulan-bulan berlalu, sekarang berada di bulan September. Serangan teroris pada gedung kembar terjadi. Baron memanggil seluruh reporter yang bekerja di Globe Boston. Karena kejadian ini, investigasi Spotlight dihentikan dan akan fokus pada liputan peristiwa ini. Berminggu-minggu berlalu, Sasha bertemu dengan Phil. Dia ini udah gak sabar. Kasus ini harus segera dipublikasikan. Semenjak kejadian 9/11, Globe Boston fokus pada peristiwa tersebut. 6 minggu berlalu, masih belum ada progres. Sasha menenangkan Phil dan berjanji dia bersama tim akan melanjutkan kasus ini. Robbie bertemu dengan salah satu temannya ketika masih sekolah SMA, Kevin. Dia ini adalah salah satu korban dari kelakuan Pastor Talbot. Dia terkejut karena ini adalah rahasia hidupnya. Bahkan istrinya saja tidak mengetahui hal ini. Robbie dan Sasha mendatangi sekolah SMA-nya dulu. Di sini mereka bertemu dengan Bill, ketua yayasan saat ini. Jack sebagai bagian humas dan ada juga Pete Conley datang. Kedatangan Robbie jelas, dia mempertanyakan masalah Talbot dulu. Jack banyak bicara dan bilang kalau dia tidak mengetahui apapun. Tapi berbeda dengan Bill, dia menyadari sesuatu yang aneh karena Talbot saat itu dipindahkan dari Boston ke kota lain. Lalu Pete menyela dengan mengatakan kalau sebaiknya perbincangan ini jangan dipublikasikan sampai kita memiliki pemahaman yang sama. Robbie menceritakan kisah Kevin. Mereka hanya terdiam. Robbie dan Sasha selesai. Robbie bicara di sini dengan heran. Dia ini hanya menghubungi Bill saja, tapi kenapa Pete dan Jack datang? Mike mendatangi gedung pengadilan bertemu dengan hakim. Di sini dia melobi hakim untuk meminta dokumen tentang Geoghan. Berdebat sedikit mereka. Singkat cerita, Mike bisa mendapatkan dokumen kasus Geoghan yang pernah dibuat oleh Garabedian. Dia pulang menggunakan taksi. Di taksi dia menelpon Robbie dan menceritakan isi dari dokumen. Mike dengan menggebu-gebu bahwa dalam dokumen itu terbukti kalau kardinal tahu tentang kasus Geoghan dan selama ini dia diam tidak melakukan apapun. Bahkan Geoghan saat itu masih berkeliaran di parokinya. Mike sampai di kantor, dia sudah tidak sabar untuk mempublish kasus ini dan ingin segera memberikannya kepada Ben. Tapi Robbie menolak hal ini karena masih terlalu buru-buru. Mike ngotot kalau apa yang saat ini dia pegang adalah bukti untuk mengkasuskan kardinal. Robbie sekali lagi bilang kalau yang diinginkan Baron adalah sistem gereja, bukan lagi perorangan. Mike tambah lagi emosi. They knew and
and they let it happen. 2 kids. Robbie malamnya bertemu dengan Pete. Temuan ini membahas apa yang saat ini Robbie investigasi. Pete melakukan pendekatan. Dia tidak mengatakan secara langsung kalau Kardinal terlibat masalah pelecehan ini. Dia bilang kalau Kardinal mungkin bukan makhluk yang sempurna. Ada keburukan yang dia lakukan, tapi kebaikan gereja yang diberikan lebih dari itu. Robbie sadar bahwa apa yang dilakukan Pete saat ini adalah hal yang sama dilakukan kepada korban. Pete pun pergi. Robbie memberikan bukti akan keterkaitan Kardinal atas kasus ini yang telah Mike temukan minggu lalu. Ben yakin kalau ini bisa menjadi berita, tapi Robbie menahan untuk mempublish hal ini karena masih kurang. Jika ini dipublish, yang dilakukan Kardinal selanjutnya hanya minta maaf dan kasus akan dilupakan. Rencana Robbie adalah dia bersama tim sudah mengaitkan kasus ini dengan 70 pastor dan jumlah itu akan terus bertambah, dan ini lebih besar beritanya daripada hanya bukti keterkaitan Kardinal saja, karena bukti itu hanya menutupi satu kasus, yaitu kasus Geoghan. Sedangkan jika Spotlight berhasil meliput dan mengaitkan dengan 87 pastor yang melakukan pelecehan, Kardinal tidak akan bisa menolak hal ini. Robbie yakin dengan rencananya karena dia memiliki pengacara para pelaku pelecehan, yaitu Jim. Dia sedang berusaha untuk mendapatkan informasi darinya. Baron memberikan waktu 6 minggu kepada Robbie. Selama dalam waktu itu Spotlight terus bekerja keras, dan ketika malam Natal tiba, Robbie mendatangi rumah Jim. Robbie sudah kehabisan waktu, dan kini hanya satu-satunya yang belum bisa dipastikan hanyalah pelaku. Robbie memberikan kepada Jim daftar pastor yang terlibat pelecehan. Jim masih keras dan alasan dia adalah hanya pekerjaan. Jim hanya melakukan tugasnya untuk membela kasus ini, lalu menyuruh Robbie keluar. Namun pada saat Robbie sudah di luar, Jim menyusul dan meminta kertas juga pulpen. Tanpa bicara, Jim melingkari seluruh daftar itu. Hari percetakan pun tiba. Artikel akan dimuat di koran. Koran pun sudah beredar. Setelah itu Matt dan Sasha berada di kantor mendapatkan telepon. Lalu datanglah Robbie bersama Mike. Melihat kantor yang sepi sekali, ternyata beberapa orang membantu tim Spotlight mengangkat telepon dari semua korban pelecehan. Sepanjang tahun 2002, tim Spotlight mempublikasikan hampir 600 kisah tentang skandal ini. 249 pastor dan biarawan didakwa secara terbuka atas pelecehan seksual di Keuskupan Boston. Jumlah korban selamat di Boston diperkirakan lebih dari 1.000 orang. Bulan Desember 2002, Kardinal Bernard Law mengundurkan diri dari Keuskupan Boston. Dia ditugaskan kembali di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, salah satu gereja Katolik Roma terkemuka di dunia. Dan berikut skandal pencabulan banyak terungkap di tempat-tempat berikut ini. Film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan juga penyampaian. Jika suka silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.